Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Kurniasari, bisa dipanggil Rahmi. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Nama saya Rahma Maulidina. Oh, Rahma Maulidina. Rahma kesini sama siapa? Saya ngekos ngekos. Ngekos. Jadi kalau asal Rahma dari mana? Dari Medan. Sumatera Utara ya. Jauh ya? Iya. Apakah sebelumnya Rahma sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oh, belum. Iya. Kalau boleh tahu, Rahma ingin melakukan konseling ini tahu dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman. Iya. Baik. Jadi di sini kita akan melakukan konseling, di mana saya sebagai konseling dan Rahma sebagai klien saya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konseling. Konseling itu adalah sebuah layanan individual di mana Rahma ingin mengkonseling atau ingin memecahkan suatu permasalahan yang sedang Rahma hadapi dengan cara meminta bantuan dari saya. Ketika kita melakukan konseling ini, kita Rahma melakukannya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Ketika Rahma menceritakan semua permasalahan yang sedang Rahma hadapi itu, Rahma kita saja yang mengetahui permasalahan apa yang sedang Rahma hadapi, dimana orang pihak lain tidak boleh mengetahuinya. Yang bertujuan adalah untuk membantu klien saya, yaitu Rahma, untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang Rahma hadapi, dimana permasalahan yang sedang Rahma hadapi itu bukan permasalahan yang 5 tahun atau 1 tahun yang lalu, tapi permasalahan yang 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu ataupun 3 hari yang lalu gitu. Dimana sesi kita melakukan konseling ini, Rahma bisa menentukannya itu 30 menit atau 1 jam gitu. Oke. Sampai di sini Rahma sudah mengerti? Oh, baik. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Rahma hadapi saat ini? Permasalahan tidak saling memahami dengan teman di saat perkuliahan, seperti itu. Tidak saling memahami? Tidak saling memahami, dan jadi sering ada kerecokan dalam berteman, seperti itu. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang membuat sering adanya perselisihan atau percocokan? Mungkin beda pendapat dalam menentukan seperti menentukan pembelajaran, memberikan jawaban seperti itu. Kami memiliki beda pendapat, dan itu membuat kami terkadang menjadi berantem atau marahan, seperti itu. Dan itu sering terjadi. Terkadang permasalahan sekecil itu bisa menjadi permasalahan yang besar bagi Rahma di saat di perkuliahan. Kalau boleh tahu, itu sudah berapa lama permasalahan itu terjadi? Sebenarnya permasalahan ini terjadi di setiap Rahma sekolah, dan mungkin permasalahan yang ini juga terjadi di waktu SMP, SD, SMA. Tapi di perkuliahan ini juga baru-baru 1 bulan yang lalu permasalahan itu terjadi. Oh, terjadi. Kalau boleh tahu, Rahma sekarang sudah semester berapa? Alhamdulillah baru semester 6. Oh, semester 6, dimana pada saat itu sedang fasenya sedang di fase sulitnya ya? Iya. Pada saat
terjadinya permasalahan itu atau percekcokan itu, apa yang Rahma rasakan? Saya merasa sedih dan merasa belum bisa bersosialisasi yang baik dengan teman seperti itu. Dan juga merasa seperti kita itu tidak dianggap sebagai teman yang baik karena permasalahan pendapat kita selalu salah seperti itu. Kenapa setiap pendapat yang saya berikan tidak pernah ditanggapi dengan baik seperti itu. Jadi saya merasa sangat sedih dan kecewa. Jadi Rahma merasa kecewa dan itu juga bisa membuat saya sering berpikir-pikir di kos, dan bisa juga membuat saya stres dan down gitu, merasa seperti tidak dipercayai teman dan merasa seperti itulah, tidak dipercayai sama teman-teman. Berarti Rahma juga merasa Rahma mereka itu tidak membutuhkan Rahma gitu. Iya, seperti itu. Terus setelah pernah tidak Rahma bertegur sapa dengan dia? Kami tetap bertegur sapa, cuman mungkin udah ada perbedaan, tidak seperti sebelum ada masalah, kan masih baik-baik, tidak seperti dulu lagi. Cuman kayak udah renggang gitu jadinya. Bertanya pun seadanya, itu pun kalau penting saja. Kalau dulu kami masih dekat, sering bercanda-canda. Sekarang untuk bercanda-canda itu tidak lagi, karena untuk bertanya pun, kami berbicara pun untuk pertanyaan yang memang harus ditanyakan gitu, ataupun mungkin dia bertanya tidak mungkin tidak dijawab seperti itu. Jadi ibaratnya itu ya apa ya, bertanya seperlunya saja, berkomunikasi seperlunya saja. Apakah sebelumnya yang tadi Rahma bilang dimana Rahma sering belakangan ini merasa adanya percekcokan atau kurangnya bertegur sapa dengan teman. Apakah sebelumnya itu teman dekat atau hanya teman kelas saja? Ada yang sebagian teman dekat dan kebanyakan teman kelas gitu. Dengan teman dekat juga pernah, dan teman sekelas pun ada seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi selama ini Rahma kalau di kampus dengan siapa saja berteman? Masih ada banyak teman sih, cumannya teman yang ada cekcok yang sahabat itu juga masih tetap gabung, tapi kami sudah kayak merenggang gitu, udah nggak seperti dulu lagi akrabnya gitu, dekatnya. Jadi komunikasinya itu sangat sudah kurang gitu. Jadi inti permasalahannya itu karena tidak adanya kecocokan dan seringnya berbeda pendapat gitu, dan tidak menerima pendapat saya seperti itu. Dan terkadang Rahma merasa tidak dihargai. Memang terkadang kalau kita di posisi seperti itu memang merasa sangat sedih, dan juga berakibat fatal juga kepada diri kita sendiri lah. Dan saya dulu juga pernah ada di posisi Rahma, di mana saya juga memiliki sahabat. Dulu tuh kami bersahabat bertiga gitu, dan dimana pada awal-awal kuliah berjalan dengan lancar, dan makin kesini mulai merenggang, dan sering adanya percekcokan dan juga saya merasa jenuh gitu kan, dan nggak ada dan saya berpikir ya udahlah, lebih baik saya mengalah, saya pindah kos terus. Tetapi setelah saya pindah kos itu saya sudah bermaaf-maafan sama mereka, walaupun saya pindahnya secara baik-baik, walaupun
hubungan kami tidak sedekat dulu, dan salah satu faktor mungkin yang menyebabkan Rahma dengan teman Rahma itu mungkin terlihat kurangnya komunikasi atau adanya kesalahpahaman, komunikasinya yang kurang gitu. Memang terkadang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap orang lain. Salah satu solusinya ya kita lebih banyak introspeksi diri gitu ya, dan terkadang kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi belum tentu mereka menerima kita dengan lapang dada atau sukarela. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kedepannya Rahma harus bisa lebih ibaratnya tuh menguatkan diri Rahma sendiri, dimana Rahma harus bisa berusaha untuk tetap yakinkan pada diri Rahma sendiri kalau saya harus bisa berbuat baik pada orang lain, dimana saya tanamkan dalam diri saya harus bisa tetap bersabar dan lebih membangun hubungan yang baik lagi. Tadi berarti hubungan Rahma dengan teman Rahma saat ini tuh masih belum berjalan dengan baik? Belum. Coba Rahma bayangkan Rahma duduk saling berhadap-hadapan dengan teman Rahma yang bermasalah ini. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Nia. Nia. Coba Rahma bayangkan Rahma sedang duduk di sebuah ruangan dengan teman Rahma saling berhadap-hadapan dengan Nia. Rahma bicara dari hati ke hati dengan Nia, bicarakan permasalahan apa yang telah kalian alami selama sudah berapa lama? Sudah 1 bulan ya. 1 bulan belakangan ini. Coba kalian renungi, kalian bahas permasalahan yang telah terjadi dari hati ke hati. Coba kalian bicara secara baik-baik dan saling terbuka dan membangun komunikasi yang lebih baik. Mungkin terkadang adanya kurangnya komunikasi dan sehingga hubungan itu mungkin semakin renggang gitu ya. Dan coba Rahma berbicara, bayangkan Rahma itu berbicara dengan teman Rahma itu dari hati ke hati dan berbicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan dan mencari solusi permasalahan yang sedang kalian hadapi, saling bermaaf-maafan dan saling mendengarkan ya. Dan untuk kedepannya untuk saling terbuka dan saling merangkul, karena memang pertemanan kata orang ya, bertemanlah dengan satu orang tetapi mereka bisa dipercaya daripada berteman banyak tapi belum tentu dipercaya. Untuk membangun satu hubungan pertemanan yang baik memang dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan di dalam berteman. Setelah Rahma bayangkan tadi, seandainya itu ada Nia di depan Rahma, apa yang mau Rahma bicarakan? Mari kita berbicara baik-baik tentang permasalahan kita. Nah, kita selesaikan sekarang agar hubungan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan saling-saling terbuka dalam memberikan saran ataupun kritik, dan kita harus saling-saling menerima dan memperbaikinya. Mungkin Rama mencoba berbicara seperti itu kepada Nia. Semoga Nia menerimanya dan juga
mau berbicara baik-baik juga dan menyelesaikan permasalahan kami. Mungkin itu. Baik. Dan untuk kedepannya, apakah Rahma mau berteman lagi dengan Nia? Tentu mau, karena kalau saling-saling memaafkan itu kan berarti kita harus saling-saling mau kembali baik lagi. Kan tujuan untuk memaafkan itu kan berarti kita balik berteman lagi. Ya, ibaratnya saling merangkul satu sama lain. Jadi sejauh ini setelah Rahma berpikir, Rahma merendungi seandainya berbicara seperti itu dengan Nia, bagaimana perasaan Rahma? Rahma merasa lega karena sudah mau mengalah dan mau berbuat baik untuk yang pertama, untuk yang dulu meminta maaf dan berbuat baik kepada orang gitu. Dan Rahma merasa bangga pada diri sendiri. Iya, kita memang lebih baik walaupun kita merasa kita bukan kita yang salah, tetapi dengan ikhlas, dengan lapang dada, Rahma sudah bisa menerima diri Rahma untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada Nia. Karena walaupun orang lain yang salah sama kita dan dan kita meminta maaf kepada orang lain, bukan berarti kita kalah, karena ketulusan hati dan ikhlas untuk memaafkan seseorang itu pahalanya cukup besar gitu. Dan untuk kedepannya semoga Rahma dengan Nia berteman dengan baik, menjalin komunikasi seperti sedia kala. Dan kalau boleh tahu, kesan dan pesan Rahma untuk konseling kita pada saat ini apa? Kesan mungkin Rahma merasa lega dan senang sudah bisa bercerita tentang permasalahan Rahma dan mendapatkan solusi yang Rahma inginkan atas permasalahan Rahma yang sering terjadi di sekolah ataupun di pertemanan Rahma. Mungkin itu saja. Oh baik, terima kasih sebelumnya untuk Rahma yang telah mempercayai saya sebagai konselor untuk mengkonseling Rahma. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita sharing ini semoga bermanfaat untuk Rahma ke depannya, dan semoga Rahma dengan Nia berteman dengan baik dan membangun hubungan pertemanan yang baik dan langgeng. Tetap semangat. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ingin menemui saya, Rahma boleh WA atau telepon, dan kita boleh menjadwalkan konseling kita mau Rahma di mana gitu. Sekian dari konseling kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.